Salam saudaraku, di mana saja engkau berada, biarlah pagi, siang hari ini, di saat kita menyaksikan akan channel dari Zoe Love Church ini, biarlah sama-sama kita boleh menyatakan setiap ungkapan syukur kita, pujian kita kembali di hari ini. Biarlah kita persembahkan hanya untuk Dia pribadi yang luar biasa. Dan kita bersyukur untuk kebaikan-Nya. Dia sudah memberikan hidupnya, Dia sudah berkorban untuk kita. Dia sudah memberikan segalanya karena Dia begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan setiap kami yang ada di sini. Dan untuk itu kami mengajak, mari sama-sama kita menyatakan syukur kita pada pagi siang ini, kembali di minggu ini. Biarlah Tuhan saja yang disenangkan lewat setiap pujian kita. Mari saudaraku, untuk mengawali akan rangkaian ibadah kita ini, kami mengajak sama-sama kita berdoa untuk memulai akan ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan biarlah Tuhan pagi ini Engkau dapati setiap kami yang sudah siap berada di setiap media yang ada di hadapan kami, lewat jaringan internet ini, lewat platform YouTube ini. Tuhan, kami mau bersama-sama di mana saja kami berada, kami bersatu untuk menyatakan pujian syukur kami lewat ibadah ini Tuhan. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau beracara sepenuhnya Tuhan atas setiap kami. Biarlah Engkau dapati daripada setiap kami Bapa, hati yang menyembah, hati yang membawa penyembahan kami hanya untuk Engkau pribadi yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, biarlah segala sesuatu jaringan internet ini kami mau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu yang membuat kami gagal ataupun batal mengikuti akan ibadah ini Tuhan. Tapi kami menyatakan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan baik Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap menyatakan syukur kami, terima kasih kami untuk Engkau pribadi yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku semua dikasihi Tuhan, kita ngawali dengan ucapan syukur. Mari kita bawa di hadapan Tuhan hari ini, masuk di hadirat-Nya dengan darah anak domba Allah yang kudus. Mari bersyukurlah, mari bermazmurlah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik Bapa. Engkau termulia, Engkau yang termanis, Engkau yang teristimewa. Engkau lebih dari apapun. Kami puji Engkau, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau segarkan roh jiwa tubuh kami. Engkau memulihkan kami dari yang letih lesu. Bahkan tatkala kami sedang menghadapi masalah, tatkala kami ada banyak pergumulan, biar hari ini kami meletakkannya di bawah kaki, di hadirat-Mu. Engkau yang menjamah kami, Engkau penghibur kami, kekuatan kami, sumber segalanya. Jesus, Jesus,
saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar hari ini kita dibasuh oleh kuasa darah-Nya, kita disucikan oleh kuasa darah-Nya, kita diperdamaikan oleh kuasa darah, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu berlaku bagi kami. Kuasa darah-Mu sungguh nyata bagi kami, dan terjadi sekarang. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, mari Roh Kudus, mengalir
pulihkan setiap kami. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Besar Anugerah-Mu melimpah dalam kami. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kau yang membebaskan kami dari kuasa kegelapan, dari belenggu dosa. Mengalir Darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari ekspresikan cinta kita akan Tuhan hari ini, dan mari kita nyatakan kita mengasihi Dia, kita merindukan Dia hari ini. I just want to praise You, lift my hand and say, I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name. I exalt Your holy name. I exalt Your holy name on high. Sesuatu yang spesial dari hidup kita bagi Yesus. I just want to praise You. Lifted my hands, say I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name. I exalt Your holy name. I exalt Your holy name on high. What again? More. I just want to praise Jesus. Lift my hand, say I love You. I You love You, are Jesus. everything I love You. to me, and Hallelujah. I exalt Your holy name. I exalt Your holy I exalt Your holy. name. I exalt Your holy 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 name.
exalt your holy name on high. Hallelujah. Jesus, I love We you. praise you, Lord. Jesus, We I give thanks to you. You are my strength of You my are life. everything to me. You You are my more than Lord. anything. You are the only one I have in Yes, this Lord. world. That is not like Oh, you. Jesus. That is not like you. Oh, Jesus. Only Jesus. Hallelujah. Jesus. Terima kasih. I love you, Lord. Terima kasih. Jesus. Mari ungkapkan segala rindu saudara. Mari ungkapkan segala akan cinta dan kasih kita kepada Dia. Pengharapanmu kepada Dia melalui pujian, penyembahan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. He is good. Yes. Semuanya sungguh baik. Semuanya sungguh indah di dalam-Mu. Hati kami percaya, berserah kepada-Mu Tuhan selamanya. Mari nyatakan sekali lagi akan pujian bagi Tuhan, sebab Dia besar, Dia layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, Is great. for your name is great and greatly to be praised. Yes, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to Biar your kami nikmati name, hadirat-Mu. oh Lord, Kami alami sesuatu yang baru dari-Mu, for your name yang is baru great dari-Mu and Tuhan hari ini. greatly to Engkau kuatkan be kami, praised. bangkitkan Roh-Mu dalam kami. I sing praises to your name, Ini pujian kami. oh Lord, Penyembahan kami. praises Kami to your naikkan di name, hadapan-Mu. oh Terima ya Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Namamu Karena kami sadar hanya Engkau yang termanis terbaik. Engkau segala-galanya bagiku. Mari sekali lagi ku agungkan namamu. Yesus, Yesus, agung namamu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku Agungkan namamu. namanya Yesus. Yesus, agung namamu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. sekali lagi Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa supaya kita semuanya siap sehingga kita dapat memahami, mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, saat ini aku minta pewahyuan, hikmat, pengertian itu yang dari Tuhan asalnya turun kepada mereka sehingga mereka dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Dan kami nyatakan dengan iman bahwa ada darah Yesus pada kami, maka tidak boleh ada tulah yang akan menguasai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan masih menggali lagi pengertian baptisan. Ya. Baptisan yang selama ini kita memahami dan kita mengerti karena melalui baptisan dianggap oleh beberapa gereja itu sarana untuk menerima orang menjadi anggota jemaatnya. Padahal tatkala kita mempelajarinya, artinya lebih besar daripada itu. Bukan hanya sebagai menerima anggota baru, tapi banyak ya, dan lebih daripada itu. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose pasalnya yang kedua, ya. Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6 nanti sampai 15, dan nanti kita akan membaca juga ayat-ayat yang lain setelah itu. Saya akan ajak Anda untuk mendengar, dan kalau Anda bisa juga ikut membacanya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Ayat 6 berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke. Nah, inilah yang dikatakan. Kita semua sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan kita sudah mengundang masuk ke dalam hidup kita. Maka di sini ada satu nasihat.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, inilah salah satu yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat yang ketiga, ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Seringkali dalam perjumpaan kita dengan orang-orang, ya, mereka kadang-kadang mencampur adukkan dengan pelajaran-pelajaran atau informasi-informasi dari luar. Ya. Dan itu yang disebut dengan api asing. Ya. Oke, kita lanjut ayat 9. Sebab dalam Dialah, Dia siapa? Kristus. Sebab dalam Kristuslah berdiam secara jasmani, berdiam secara nyata, seluruh kepenuhan kealahan, seluruh keilahian. Ya. Jadi di dalam Kristus berdiam secara real, terlihat, ya, secara real. Apa? Keilahian. Ya, keilahian Kristus itu ada di dalam Kristus, kita bisa melihatnya. Ya, dari mana kita melihat? Kristus membangkitkan orang mati. Beberapa orang mati telah dibangkitkan Yesus Kristus. Salah satunya adalah saudara dari Maria dan Marta. Ya, saudara laki-laki telah dibangkitkan. Ya. Berita sudah disampaikan kepada Kristus, tapi Kristus sengaja menunda sehingga lebih dari 3 hari Kristus baru tiba di Betania. Siapa saudara laki-laki Maria dan Marta? Yairus. Ya. Kemudian ada anak muda di kota Nain. Dia anak tunggal dari seorang janda, mati. Ibunya sangat kehilangan. Dan apa yang dikatakan? Yesus menyetop rombongan itu dan Yesus membangkitkannya. Kemudian anak dari seorang pemimpin rumah ibadat mati. Yesus membangkitkannya. Nah, inilah yang disebut di dalam ayat yang ke-9. Sebab dalam Dialah, di dalam Kristuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, seluruh keilahian. Kita sudah mempelajari pada waktu peristiwa di Taman Getsemani, setelah Yesus berdoa dengan murid-muridnya. Kemudian dikatakan sepasukan serdadu. Sepasukan serdadu itu kira-kira 30-an, ya 35-an orang. Sementara di taman itu hanya Yesus beserta 11 muridnya. Dengan Yesus cuma 12. Yesus bertanya, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Ayat mencatat, mereka mundur dan jatuh. Ya. Nah, terjemahan mundur dan jatuh kurang strong. Ya. Yang sesungguhnya mereka terdorong mundur dan jatuh.
Yang dorong siapa? Kuasa kealahan yang ada di dalam diri Yesus. Karena kealahan itu melarang, tidak mengizinkan Yesus dianiaya. Yesus dicambuk. Yesus dipaku pada kayu salib. Tidak mengizinkannya. Lah supaya sementara Yesus harus. Nah, supaya Yesus bisa dianiaya gimana? Keilahiannya harus keluar dari dalam diri Yesus. Maka untuk yang kedua kalinya Yesus bertanya, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus berkata, kalau aku yang kau cari, biarkan mereka, murid-muridku ini, pergi. Dengan kata lain, tersirat, Yesus setuju untuk ditangkap, untuk dianiaya. Setuju dia. Karena kedatangan Yesus ke muka bumi adalah itu. Harus menanggung hukuman. Hukuman siapa? Hukuman orang-orang yang telah berdosa, termasuk Anda dan saya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kita kan sudah minta ampun kepada Tuhan. Ya, pengampunan yang Yesus berikan tidak membatalkan hukuman itu. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7 dikatakan, yang sekali-kali tidak membebaskan orang dari hukuman. Oh, haleluya. Nah, dari sini kita mulai ngerti. Sekarang ayat yang ke-10. Dan kamu, kita semua, telah dipenuhi di dalam Dia. Anda dan saya sudah dipenuhi di dalam Dia. Dengan apa? Dengan keilahian. Dialah kepala semua pemerintah dan kepala semua penguasa. Yesus, keilahian yang ada di dalam Dia nyata sekali. Dan sekarang Anda dan saya dipenuhi di dalam Dia. Apa? Yaitu keilahiannya. Anda dan saya diizinkan untuk dipenuhi dengan keilahian itu. Ya. Oke, ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat secara hukum Taurat yaitu sunat yang dilakukan oleh tangan manusia. Tetapi di dalam ayat yang ke-11 ini bukan. Sunat menanggalkan tubuh dosa. Wow. Anda dan saya diizinkan mengalami sunat, yaitu sunat Kristus. Tubuh dosa kita ini bisa kita tanggalkan. Nanti kita akan melihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan ke-8. Ya, kita lanjut dulu. Ayat 12. Karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia, Kristus, dari antara orang mati. Jadi Anda dan saya ini ikut dikuburkan bersama Kristus. Kapan? Melalui baptisan. Ya. Karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi baptisan ini ada pengertian yang harus kita tangkap, pengertian yang dari Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Kita harus mengerti sesuai dengan yang Tuhan mau. Waktu Anda dibaptis ke dalam Kristus, Anda mengalami penderitaan salib bersama Kristus.
Waktu Kristus mati, Anda ikut mati bersama Kristus. Kristus dikuburkan, Anda ikut dikuburkan bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, Anda ikut bangkit. Nah, inilah pengertian baptisan sesuai dengan yang Tuhan mau Anda dan saya paham dan mengerti. Sekarang ayat 12. Karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, di dalam ayat 12 menjabarkannya seperti itu. Tetapi kita sudah belajar kemarin di dalam Roma 8 ayat yang ke-11, ternyata waktu Yesus dibangkitkan itu ada campur tangan Roh Tuhan. Karena ayatnya berkata begini, dan jikalau roh Dia, roh Tuhan, roh kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus bangkit karena campur tangan Tuhan, di mana roh Tuhan itu membangkitkan Kristus. Oh haleluya, waktu Kristus mati, seolah-olah Dia sudah tidak berdaya. Kenapa? Kristus dikuasai dan diikat dengan roh kematian. Diikat, dibelenggu dengan roh maut. Seolah-olah Yesus gak bisa apa-apa. Anda harus ingat, peristiwa di Taman Getsemani, Yesus melepaskan keilahiannya supaya Dia bisa dicambuk, bisa dipaku di salib. Kalau keilahiannya tetap ada, sangat sulit itu terjadi. Maka Yesus harus melepaskannya. Nanti pada waktu disalib, Dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya lebih suka diterjemahkan, Tuhanku, Tuhanku, Engkau telah meninggalkan aku. Dia tahu persis. Yesus tahu persis bahwa keilahiannya telah keluar. Maka Dia bisa dicambuk, bisa disakiti. Nah, itu sebabnya Yesus bisa dicambuk, darah keluar dari sekujur tubuhnya, dipaku, digantung pada kayu salib. Dia bisa. Dan akhirnya Dia mati. Ingat, kalau Tuhan ikut mati, bagaimana itu? Justru keilahian keluar, maka Dia bisa mati. Nah, di hari yang ketiga, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia, roh Tuhan, roh kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah roh Dia, roh Tuhan, roh kudus. Oke, itu di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Tetapi dalam Efesus dikatakan bahwa karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Ini penjabarannya berbeda, tapi bukan artinya berbeda. Kolose menjabarkan seperti itu. Kalau lebih singkat lagi sama. Kristus yang telah dibangkitkan oleh roh Dia, roh Tuhan. Yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Tapi pengertiannya, Kristus dibangkitkan karena roh Tuhan ikut membuat Kristus lepas dari belenggu. Dulunya dibelenggu. Kristus ini dibelenggu oleh kematian, dibelenggu oleh maut, seolah-olah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu roh Dia turun, masuk ke dalam Kristus,
lepaslah semua belenggu itu. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Ya. Nah, itu ayat 12. Sekarang ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa ini artinya? Artinya waktu kita itu mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, waktu Kristus bangkit oleh Roh Tuhan yang masuk kembali ke tubuhnya, yang membebaskan Kristus dari belenggu kematian dan belenggu maut, ternyata Anda dan saya oleh Roh yang sama, hidupmu, tubuh fanamu ini dihidupkan. Wow. Nah, kemudian di sini dijabarkan, jadi tatkala Tuhan yang telah bangkit tadi membangkitkan Anda dan saya juga, Anda mendapatkan hidupnya Yesus setelah Dia bangkit. Ya. Nah, kebangkitan Yesus inilah kunci dari kehidupan kekristenan kita. Bahwa tatkala kita ikut bangkit, tubuh fana, tubuh yang mudah dikuasai gagal, sakit penyakit, kemiskinan dan lain sebagainya itu, sekarang dengan hidupnya Kristus setelah Kristus bangkit, hidupmu, tubuhmu ini dibikin hidup kembali. Tidak boleh, dengan kata lain, tidak boleh dikuasai itu. Pertanyaannya, bagaimanakah ayat ini bisa terjadi dalam hidupmu? Kita harus mendeklarasikan, kita katakan, Tuhan, aku telah dibaptis ke dalam Kristus. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku mati bersama Kristus. Dikuburkan bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, aku ikut bangkit. Roh yang membangkitkan Yesus sekarang ada di dalam saya. Oke, saya baca lagi ayat 13 supaya lebih jelas. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ingat, waktu kita melakukan dosa dan salah, kita melanggar firman Tuhan, kita mati. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, Anda yang tidak disunat secara lahiriah, Anda juga mati, melawan hukum Taurat. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Anda dan saya telah dihidupkan oleh Allah bersama Kristus. Melalui apa? Melalui Roh yang telah membangkitkan Yesus. Sekarang ada di dalam hidup Anda. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, Anda diampuni, kita diampuni dengan menghapuskan surat hutang. Jadi pada waktu Yesus bangkit karena Roh Tuhan masuk membangkitkan Yesus, sekarang Anda pun mengalami hal yang sama. Ada Pak ayatnya? Ada. Yuk kita baca yuk. Roma 8 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Dan jika roh Dia, roh Tuhan, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, oke, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Tuhan yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati sekarang ada di dalam Anda, tinggal di dalam Anda. Oh, haleluya. Nah, tatkala Roh Tuhan tadi yang telah membangkitkan Yesus sekarang tinggal di dalam Anda dan hidup dan saya, maka Roh yang sama ini menghidupkan tubuh fana.
tubuh kita ini tanpa roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tubuh kita itu fana. Apa artinya fana? Artinya fana adalah ya dikuasai gagal, dikuasai kemiskinan, dikuasai penyakit-penyakit, kanker stadium 4. Oh haleluya. Kanker stadium 4 juga kanker kantong kering. Oh haleluya. Telah dihidupkan kembali, artinya dulu fana, sekarang dihidupkan. Lah dihidupkan ini bertentangan dengan fana ini. Nah, oleh siapa? Oleh roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sekarang di dalam Kolose menggunakan istilah yang berbeda. Ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Sesudah Ia, Kristus, mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Pengampunan yang Yesus berikan dengan cara hukuman yang harus Anda tanggung, ditanggung oleh Yesus. Itulah realita pengampunan. Jadi hukum itu tadi dilaksanakan, dijatuhkan kepada Yesus. Sementara yang melakukan dosa Anda dan saya. Tapi Yesus yang menanggungnya. Alkitab berkata, ini loh kasih karunia Tuhan. Dan sekarang ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus yang dipaku. Di dalam tubuhnya Yesus itu ada banyak surat-surat hutang. Hutang apa? Itu tadi, hukuman tadi. Nah, dari sini kita mulai nangkep. Oh, jadi sesungguhnya Yesus itu tidak melakukan dosa. Iya, yang melakukan dosa Anda dan saya. Tapi hukumannya tidak dijatuhkan kepada Anda dan saya, dijatuhkan kepada Yesus. Nah, waktu Yesus terpaku, tergantung pada kayu salib, di tubuh Yesus itu ada banyak surat hutang. Ya, surat hutang karena apa? Karena dosa. Oh haleluya. Sekarang mulai nangkap kita. Nangkep ya. Nah, kemudian dikatakan ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengan kemenangan yang Yesus tunjukkan, dia menjalani penyaliban, dia menjalani mati, dia menjalani kubur. Itu sesungguhnya Yesus sedang dibelenggu oleh roh kematian. Yesus sedang dibelenggu oleh roh maut. Tetapi hanya sekian jam saja. Alkitab berkata 3 hari. Ya, sesungguhnya kalau dihitung jam nggak sampai. Ya, nggak sampai 24 kali 3. Ya. Nggak sampai. Hari Jumat jam 3 sore. Yesus mati. Jumat itu perpindahan waktunya jam 6 sore. Berarti Jumat hanya 3 jam. Yesus mati hanya 3 jam. Kemudian hari Sabtu dari Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6. 24 jam. 24 jam tambah 3. 27 jam. Kemudian hari Minggu mulai Sabtu jam 6 sampai jam 12 malam, 6 jam. Kemudian kira-kira Yesus bangkit jam 2, jam 3 subuh, berarti 9 jam. Jadi hari Minggu itu kematian hanya menguasai Yesus 9 jam, hari Sabtu 24 jam, hari Jumat hanya 3 jam. Berarti 9 tambah 3 hanya 12. 12 ditambah 24 hanya 36 jam. Kematian hanya menguasai Yesus 36 jam.
Maut hanya menguasai Yesus 36 jam. Sejak itu roh Tuhan turun masuk ke tubuhnya Yesus dan membebaskan Yesus dari belenggu kematian dan maut. Itulah kemenangan yang Yesus sudah tunjukkan. Sekarang Yesus yang menang ini akan memberikan sesuatu kepada Anda dan saya. Kita akan membaca ayatnya yang ke-16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Apa artinya? Setelah Anda bangkit bersama Kristus, roh-roh dunia yang membuat orang terpuruk, penyakit, kegagalan, kemiskinan, kesalahan, semua tidak boleh menguasai hidupmu dan hidupku. Apa artinya? Bukan berarti saya meniadakan itu. Itu ada. Tapi tidak boleh menguasai Anda. Masuk dan menggoda untuk masuk, pasti. Tapi Anda harus ngerti ada jalan keluar. Ya. Kita yang sudah mati bersama Yesus, kita punya jalan keluar. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk melihat ayat pasal ketiga ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Hidupmu tersembunyi. Wah, ini target. Ini yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ingat, hidupmu sekarang tersembunyi. Kalau kemiskinan datang mendatangin Anda, dia harus masuk melalui tubuhnya Kristus. Kalau penyakit itu ada, penyakit ada loh. Dan mau masuk dalam hidupmu, harus melalui tubuhnya Kristus dulu. Kemudian, ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Mungkin Anda terus bertanya, Pak, kalau gitu bagaimana supaya saya bebas dari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang membuat saya jatuh lagi? Kita lihat ayatnya yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda disuruh mematikan. Anda nggak usah berjuang mati-matian melawan itu. Enggak.
Karena Anda tersembunyi dalam Kristus. Anda sekarang tinggal ngomong, dalam nama Yesus aku berdiri atas. Kolose 3 ayat 5. Mulai sekarang aku matikan dalam diriku segala sesuatu yang duniawi, yaitu cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Aku matikan. Tidak boleh menguasai aku matikan. Itulah yang harus kita kerjakan. Bagaimana dengan yang lain? Marah. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda buang. Anda hanya mengatakan, aku buang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Anda ngomong begitu. Apa yang terjadi? Ingat Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Malaikatmu akan melakukan untuk Anda dan atas nama Anda. Tiba-tiba Anda gak bisa marah lagi. Tiba-tiba Anda lepas dari kenajisan, dari percabulan. Oh haleluya. Ingat, Anda sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Kalau ada hal-hal yang mau masuk dalam hidupmu, dia harus melalui Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Ngomong, perkatakan yang Tuhan janjikan. Inilah fasilitas baptisan. Kalau sampai ada orang-orang yang meragukan, pikir ulang. Ini fasilitas yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Marilah, jangan tunda-tunda kalau ada di antara Anda yang belum dibaptis. Kalau Anda sudah dibaptis, jangan enak-enak, jangan diam. Oh, aku sudah dibaptis. No. Akui, katakan, Tuhan aku sudah dibaptis. Tahun berapa? Sekarang aku tahu arti baptisan Tuhan. Yang pertama, melalui baptisan, Engkau telah mengangkat aku menjadi anak Abraham. Berkat Abraham untuk aku. Yang kedua, melalui baptisan, sekarang Engkau siapkan aku tempat bersama Kristus di surga. Dan yang ketiga ini, melalui baptisan, Engkau sembunyikan aku di dalam Kristus. Supaya aku tetap dalam proteksinya Tuhan. Mulai hari ini aku katakan, sekarang karena aku ada di dalam Kristus, aku tidak boleh dikuasai hal-hal duniawi. Sekarang aku matikan hal-hal yang duniawi yang ada di dalam diriku, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sekarang aku buang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Aku buang. Nah, masih ada satu lagi yang harus kita pelajari mengenai baptisan. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Saya berharap Anda mulai nangkep dan mulai ngerti. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda diberi fasilitas untuk menjadi anak-anak Allah melalui baptisan. Fasilitas-fasilitas itu diberikan oleh Tuhan melalui baptisan. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah kami dengar. Kami mulai nangkap dan kami mulai ngerti bahwa baptisan bukan hanya menjadi sarana untuk menerima orang-orang baru masuk ke dalam gereja. Tetapi baptisan mempunyai arti yang lebih besar daripada itu. Aku percaya Tuhan, meteraikan kebenaran ini di dalam roh anak-anak-Mu, supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar berita ini, yang belum dibaptis, mereka buru-buru untuk setuju dibaptis.
yang sudah dibaptis supaya mereka juga ngerti bahwa ini adalah fasilitas yang telah Tuhan berikan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami, Tuhan. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Kita akan mendeklarasikan perkataan iman. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Tuhan ambil. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku juga sudah diambil oleh Yesus. Dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang telah memerdekakan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan kami percaya Engkau juga berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami terima janji Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini. Dalam nama Yesus, Tuhan ingatlah mereka yang sudah dibaptis, mereka adalah anak-anak Abraham. Dan Kau menjanjikan memberikan berkat Abraham kepada mereka. Ingatlah itu adalah firman yang sudah Tuhan katakan. Dan yang kedua, Engkau juga berjanji Tuhan. Berjanji kepada orang-orang yang sudah dibaptis ke dalam Engkau. Dan firman-Mu berkata, mereka yang sudah dibaptis ke dalam Engkau, Engkau siapkan untuk mereka bersama dengan Kristus tempat di surga. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun saja berada, tatkala mereka masih belum yakin, supaya hari ini mereka yakin. Tuhan sudah sediakan tempat bersama dengan Kristus di surga. Dan yang ketiga, baptisan. Melalui baptisan, kami tersembunyi di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk fasilitas yang telah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhanku, tatkala kami paham dan mengerti kami ada di dalam Kristus, semua gangguan-gangguan yang membuat kami tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, dapat kami selesaikan. Itu sebabnya kami matikan semua yang duniawi yang ada di dalam kami, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Kami matikan semuanya. Dan kami juga buang hal-hal yang membuat kami tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, yaitu kemarahan, kegeraman, dendam, iri hati,
kata-kata kotor yang keluar dulu dari mulut kami buang jauh-jauh dari kami. Dan kami percaya, kami mengucap syukur untuk fasilitas surga yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdiri atas janji-Mu. Roma 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, lebih-lebih kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami percaya janji ini. Maka sekarang kami mengambil darah-Mu, darah Yesus, kami taruh pada bagian tubuh kami yang belum oke. Kami percaya mulai sekarang bagian-bagian tubuh kami sudah kami taruh darah Yesus, dan pembenaran oleh Yesus pasti terjadi. Dan kami pasti dibebaskan, dimerdekakan dari murka Tuhan. Kami tidak mengalami kemurkaan, dan bagian tubuh yang belum beres dibuat beres, disembuhkan, tidak ada penghalang lagi. Ini adalah iman kami, dan kami mengucap syukur. Tuhan, kami sudah selesai kebaktian ini, dan kami akan lanjut berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendukung bangsa kami dan negara kami. Tuhan, jauhkan dari segala sesuatu yang buruk atas bangsa dan negara kami. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Perpecahan, korupsi, jauhkan itu Tuhanku. Biarlah bangsa dan negara kami ini mau bersatu padu mencapai target yang Tuhan inginkan, yaitu kehidupan yang menjadi lebih baik dan kemakmuran, kesejahteraan, bukan pertumpahan darah, perpecahan. Terima kasih Tuhan. Kami mendukung Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri dan menkonya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, supaya mereka bersatu meneguhkan kesatuan negara ini dapat diwujudkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Engkau Tuhan yang kami sembah adalah El Shaddai. Sekarang Tuhan, aku mau berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara-saudara, berdirilah, angkat kedua tanganmu dan aku berdoa. Aku lepaskan darah Yesus, aku percikkan darah Yesus ke atas tangan-tangan yang terangkat. Aku katakan, tanganmu tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses, tidak ada yang gagal. Damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan aku mintakan dan lepaskan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.